Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviani Putri Wisanggeni dengan NIM 252303102070. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Pentingnya Penggunaan Media Sosial yang Bijak Demi Kesehatan Mental Remaja. Baik, di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan berbasis literatur penelitian yang terdahulu. Jadi di sini latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi digital menyebabkan media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, terutama remaja. Berdasarkan laporan We Are Social tahun 2022, penggunaan aktif media sosial di Indonesia mencapai 191 juta orang dan mayoritas penggunaannya berada pada kelompok usia 13 hingga 24 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa remaja merupakan kelompok paling rentan terhadap pengaruh positif maupun negatif media sosial. Media sosial memiliki banyak manfaat yang positif, seperti membantu orang terhubung dengan orang lain dan mendapatkan akses ke informasi. Namun, menggunakannya juga banyak yang dapat memiliki efek negatif pada kesehatan mental, seperti peningkatan risiko stres, kecemasan, depresi, bahkan ketakutan untuk fear of missing atau FOMO, atau bahasa kasarnya itu takut untuk ketinggalan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa hubungan antara penggunaan media sosial dan gangguan kesehatan mental tidak bersifat linear, melainkan tergantung pada jenis dan cara penggunaannya. Penggunaan yang pasif, berlebihan, dan syarat perbandingan sosial memiliki dampak lebih buruk dibanding penggunaan aktif dan bermakna. Oleh karena itu, remaja perlu memahami cara bermedia sosial yang bijak agar kesehatannya tetap terjaga. Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman remaja tentang penggunaan media sosial yang sehat dan bertanggung jawab, khususnya dalam mengatasi dampak negatif seperti FOMO. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana pentingnya penggunaan media sosial yang bijak untuk menjaga stabilitas kesehatan mental remaja. Dan yang kedua, seberapa efektif program pelatihan interaktif yang telah dilaksanakan dalam membantu remaja agar lebih paham mengenai batasan penggunaan media sosial serta strategi untuk menghadapi dampak negatif seperti FOMO. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitiannya yaitu ada yang pertama, menjelaskan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak dan dampaknya terhadap stabilitas kesehatan remaja. Menganalisis peningkatan pemahaman peserta pelatihan mengenai batasan penggunaan media sosial, manajemen emosional, dan strategi mengatasi fear of missing out atau FOMO. Dan yang ketiga, menarik kesimpulan mengenai keberhasilan pelatihan dalam membekali remaja dengan wawasan dan instrumen yang diperlukan untuk menggunakan media sosial secara bijak. Selanjutnya, bab 2. Landasan teori. Bab ini akan menguraikan konsep-konsep inti yang akan disintesis dalam penelitian ini. Kajian ini didasarkan pada temuan-temuan dalam literatur yang sudah ada, termasuk jurnal, buku, dan laporan penelitian untuk membangun fondasi teoretis dalam memahami pentingnya penggunaan media sosial yang bijak bagi kesehatan mental remaja. Kesehatan mental remaja adalah konsep luas yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial seseorang yang memengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan aspek positif dari kesehatan mental yang sering disebut sebagai kesejahteraan mental atau mental well-being, sebagai kondisi sejahtera di mana individu menyadari kemampuan mereka sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, kesehatan mental bukan dipandang sekedar tidak adanya gangguan jiwa atau mental illness, tetapi sebuah spektrum yang mencakup kemampuan seseorang untuk berfungsi dengan baik dan sejahtera. Dalam konteks remaja, kesehatan mental sangat terkait dengan fase perkembangan mereka. Remaja berada dalam periode pencarian identitas, di mana validasi dan penerimaan dari teman sebaya menjadi sangat penting. Karakteristik ini membuat mereka menjadi kelompok yang rentan secara psikologis terhadap pengaruh eksternal, termasuk media sosial. Laporan dari berbagai sumber.
secara konsisten menunjukkan bahwa remaja usia 13 hingga 24 tahun merupakan salah satu kelompok pengguna media sosial paling aktif dan intensif di dunia, termasuk di Indonesia. Media sosial dan dampaknya pada kesejahteraan mental. Dampak positifnya yaitu media sosial dapat memiliki peran penting sebagai dukungan sosial bagi remaja untuk terhubung dengan teman sebaya, menemukan komunitas dengan minat yang sama, dan mengakses informasi. Ini dapat menjadi sarana ekspresi diri yang kreatif dan mengurangi rasa kesepian. Lalu dampak negatifnya yaitu paparan konstan terhadap gambaran hidup orang lain yang telah dikurasi dapat memicu perbandingan sosial yang merugikan. Hal ini sering dikaitkan dengan peningkatan gejala kecemasan, depresi, hingga gangguan tidur, citra tubuh yang negatif, dan menjadi arena terjadinya perundungan cyberbullying. Fenomena fear of missing out atau FOMO. Secara teoretis, mendefinisikan FOMO sebagai perasaan cemas, gelisah, dan takut akan kehilangan momen berharga yang dimiliki teman atau kelompok teman sebaya, sementara ia tidak dapat terlibat di dalamnya. FOMO dapat dikatakan sebagai salah satu wujud dari kecemasan sosial yang ditandai dengan adanya keinginan untuk selalu mengetahui dan tetap terhubung dengan apa yang orang lain lakukan, terutama melalui internet atau dunia maya. Media sosial bertindak sebagai pemicu utama FOMO karena platform ini menyajikan umpan konstan berisi aktivitas, pencapaian, dan pengalaman menyenangkan orang lain. FOMO memiliki karakteristik utama, diantaranya karakteristik yang pertama yaitu kecemasan dan kekhawatiran. Rasa cemas bahwa orang lain sedang mengalami sesuatu yang lebih baik atau lebih menyenangkan dibanding dirinya sendiri. Yang kedua, kebutuhan untuk terus terhubung. Jadi dia ingin selalu tetap up to date. Yang ketiga, perbandingan sosial, kecenderungan membandingkan kehidupan sendiri dengan orang lain berdasarkan apa yang dilihat di media sosial. Yang selanjutnya, ketidakpuasan, perasaan ketidakpuasan dengan kehidupan sendiri karena merasa kurang berpartisipasi dalam kegiatan atau acara yang menarik. Yang selanjutnya, kesulitan untuk fokus pada kegiatan atau hubungan saat ini karena pikiran teralihkan oleh kekhawatiran tentang apa yang mungkin terlewatkan. Konsep penggunaan media sosial yang bijak. Setelah menguraikan berbagai dampak negatif di atas, penting untuk meninjau solusi yang dapat diterapkan. Berbagai literatur akademis kemudian mengenalkan sebuah konsep yang relevan, yaitu penggunaan media sosial yang bijak atau wise social media use. Konsep ini menjadi penting dalam penelitian ini karena akan digunakan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis dan menjawab permasalahan utama yang diangkat. Hidayanto mendefinisikan penggunaan bijak sebagai suatu praktik penggunaan platform media sosial yang sehat, positif, berorientasi pada tujuan, dan bertanggung jawab. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan remaja memaksimalkan manfaat positif sekaligus meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. Konsep penggunaan bijak ini mencakup beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu manajemen waktu. Yang kedua, kesadaran konten. Yang ketiga, manajemen privasi. Yang keempat, interaksi positif. Yang kelima, verifikasi informasi. Yang keenam, etika digital dan akuntabilitas. Kebalikan dari FOMO, yaitu JOMO atau Joy of Missing Out. Salah satu hasil positif dari penerapan penggunaan yang bijak adalah munculnya konsep yang berlawanan dari FOMO, yaitu Joy of Missing Out atau JOMO adalah perasaan puas, tenang, dan bahagia yang muncul dari keputusan sadar untuk melewatkan atau tidak ikut serta dalam aktivitas sosial demi fokus pada hal-hal yang lebih penting bagi diri sendiri di dunia nyata. Karakteristik JOMO adalah kepuasan diri, ketenangan batin, kesadaran diri. JOMO adalah tentang menikmati momen saat ini tanpa cemas memikirkan apa yang mungkin dilewatkan. Dalam konteks penelitian ini, JOMO dipandang sebagai salah satu indikator keberhasilan dari penerapan penggunaan media sosial yang bijak dan merupakan komponen penting dari kesehatan mental yang stabil. Penelitian terdahulu bagian ini menyajikan sintesis dan analisis atas temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan. Sejumlah besar studi kasusnya yang menggunakan pendekatan
kuantitatif telah secara konsisten menunjukkan korelasi signifikan antara intensitas penggunaan media sosial dengan peningkatan gejala kecemasan, depresi, serta tingkat FOMO yang lebih tinggi di kalangan remaja. Penelitian-penelitian lain mulai berfokus pada faktor-faktor pelindung. Studi mengenai literasi digital dan mindfulness terbukti positif dalam mengurangi dampak negatif. Selain itu, studi kualitatif menemukan bahwa remaja sebenarnya menyadari dampak tersebut, namun merasa kesulitan menerapkan batasan karena adanya tekanan sosial. Meskipun dampak negatif FOMO telah banyak diteliti dan konsep JOMO juga mulai dikenal, penelitian yang tersedia, khususnya di Indonesia, masih jarang membahas secara utuh mengenai bagian strategi penggunaan bijak secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji lebih dalam area tersebut. Penelitian ini akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai strategi yang relevan dari berbagai literatur yang ada, sebagai upaya untuk mendukung kesehatan mental remaja. Kerangka berpikir. Berdasarkan landasan teori dan tinjauan pustaka di atas, kerangka berpikirnya yaitu alur logika penelitian ini diawali dari konteks bahwa remaja adalah pengguna utama media sosial. Secara psikologis, mereka berada dalam tahap perkembangan yang rentan karena membutuhkan pengakuan dari luar. Akibatnya, paparan terus-menerus terhadap media sosial, terutama pada konten yang tidak sehat, dapat memicu masalah psikologis yang signifikan. Salah satu wujud utama dari masalah ini adalah FOMO yang secara langsung menyebabkan menurunnya kesehatan mental. Sebagai jawaban atas masalah tersebut, literatur mengusulkan sebuah solusi, yaitu konsep penggunaan media sosial yang bijak. Konsep ini tidak diartikan semata-mata sebagai pengurangan waktu, tetapi sebagai sebuah pendekatan menyeluruh yang mencakup manajemen waktu, kesadaran dalam memilih konten, membangun interaksi positif, dan menerapkan etika digital. Tujuan akhir dari penggunaan bijak ini adalah untuk mengubah pola pikir remaja dari yang awalnya reaktif dan mudah terdampak FOMO menjadi lebih proaktif dan sadar. Hasil yang diterapkan dari perubahan ini adalah tercapainya joy of missing out. JOMO merupakan sebuah kondisi di mana remaja merasa tenang dan puas dengan pilihan mereka untuk tidak selalu terhubung. Dalam kerangka penelitian ini, JOMO ditempatkan sebagai penanda atau indikator tercapainya kesehatan mental yang stabil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.